Hai guys, welcome back to Roches. Apa kabar Sobat Cita Catur? Semoga sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Komitmen dari channel YouTube RLCS selalu menyajikan berita-berita terupdate dari dunia percaturan. Nah, kali ini RLCS akan menyajikan berita yang sangat positif, teman-teman. Sangat menginspirasi dan kali ini beritanya dari Eropa, di mana di Spanyol muncul seseorang yang mengikuti ajang pencarian bakat dan sudah menyentuh sudah memasuki babak final. Namanya adalah Ray Enigma. Apa sih kelebihannya untuk dunia percaturan? Kalau kalian bisa lihat fotonya, ya bermotifkan papan catur ya. Dia tidak terlihat identitasnya siapa. Orang ini sangat misterius, tapi jago banget main caturnya. Nah, kemarin baru-baru ini Ray Enigma mengejutkan Espanya Got Talents, ajang pencarian tertinggi di Spanyol. Ya, dia muncul dan di babak final dia melawan mantan juara dunia dari Rusia, Anatoly Karpov, teman-teman. Ini sangat mengejutkan, di mana Ray Enigma yang tidak diketahui ya identitasnya ditantang oleh juara dunia. Dan bagaimana partainya, saya ingin teman-teman juga tahu siapa sih Ray Enigma ini. Ya, hadir ya ke dunia catur dengan tema misterius. Dan ini adalah fotonya ketika Anatoly Karpov, mantan juara dunia dari Rusia, hadir dan disambut oleh Ray Enigma. Kalian bisa lihat papan catur sudah siap. Dan ini juga juri yang menyambut. Sebelumnya ya, sang juri ini duduk. Jadi Ray Enigma nggak tahu nih kalau dia akan menghadapi Anatoly Karpov, teman-teman. Nah, karena yang datang Anatoly Karpov, penonton juga pada kaget dong. Wow, lawannya adalah seorang legenda catur dunia. Dan ini adalah ketika mereka akan memulai pertandingan dengan sistem waktu 3 menit, yaitu catur kilat ya, teman-teman. Disaksikan langsung oleh para penonton yang hadir. 3 menit langsung habis tanpa tambahan waktu, teman-teman. Nah, ini fotonya. Ya, siapakah orang yang misterius ini yang diberikan nama Ray Enigma? Menjuluki namanya Ray Enigma. Ya, Ray Enigma ini, teman-teman, dia memiliki latar belakang sebagai seorang advertising ya, orang yang bekerja di bidang ya ekonomi lah ya. Kemudian dia hadir ke dunia catur untuk mengenalkan bahwa untuk membuat catur lebih terkenal lagi ya, teman-teman, dengan cara seperti ini. Jadi siapa yang berani melawan dia pada awal kemunculannya ya, jika menang akan dikasih 100 euro, teman-teman. Dan Ray Enigma ini benar-benar sangat populer. Pengikutnya di aplikasi TikTok sudah menyentuh 60.000 lebih. Bahkan terbaru ini udah 400.000. Dan di akun YouTube-nya dia menyentuh subscriber 100.000. Dan hebatnya lagi, teman-teman, bahwa ketika banyak yang penasaran ya, siapa sih ini Ray Enigma ini, di dalam permainan catur online banyak yang menduga dia elo ratingnya 2600 sampai 2700. Nah, hanya beberapa orang yang sudah mengetahui siapa Ray Enigma ini. Hanya ada 8 orang, dan itulah adalah yang bisa ditampilkan dari Ray Enigma ya, bahwa dia dirinya tidak ingin terkenal. Maksudnya tidak ingin banyak orang mengetahui siapa dia. Nah, saya ingin ajak teman-teman langsung aja menyaksikan bagaimana partainya ya. Kita langsung nih. Dan buat channel YouTube lain, jangan lupa kredit poinnya RLCS, karena RLCS nyarinya susah banget nih. Tapi karena ingin menampilkan berita terbaru dari dunia catur, makanya saya tampilkan, teman-teman. Ya, Ray Enigma memegang buah putih 3 menit melawan Anatoly Karpov 3 menit. Langsung kita gaskan. Ya, memegang buah putih, menjalankan D2, D4. Kemudian Anatoly Karpov kuda F6, kuda E3, E6, dan E3. Nah, ini pembukaan apa sih, teman-teman? B6, kemudian gajah D3, gajah B7, kuda B2. Ini merupakan India game ya, atau Yusupov Rubinstein system. Atau ada juga orang yang mengenalnya dengan sebutan permainan Cole system. Nah, hampir mirip-mirip sama London Attack ya, teman-teman, di mana putih biasanya memiliki skema yang sangat solid, yaitu pion B2, D4, kemudian seperti ini, teman-teman. Ya, C5, kemudian C3 Ray Enigma, gajah ke E7, kemudian menteri E2, pion C makan D4, pion E makan D4, kemudian rokade,
rokade, dan D6. Kita tahu ya teman-teman bahwa Anatoly Karpov ini raja permainan posisional dalam permainan catur. Benteng E1, A6, A4, dan kuda BD7. Rey Enigma melanjutkan langkah ke-12 dengan mendorong pion H3, benteng E8 dan kuda C4. Kemudian menteri C7 dan gajah ke G5. Ancam langsung H6 taktis Karpov, kemudian gajah H4, kuda D5. Mengadukan gajahnya dengan tujuan lain juga untuk menempatkan kudanya di petak F4. Rey Enigma jalan gajah makan gajah, kemudian kuda makan gajah, mencegah putih menteri M4. Kemudian kuda FD2, manuver dilakukan oleh Rey Enigma. Selanjutnya kuda D5, kembali hadir dan di sini menjawab menteri G4. Kalau dilihat 18 langkah ini sangat solid ya permainan dari Rey Enigma. Dia tahu apa yang sedang terjadi ancaman, dia sangat hati-hati teman-teman. Kemudian kuda 7 F6, ancam menteri H4. Kemudian B5, makan, dan benteng makan ke A8, benteng makan, kemudian kuda E3. Ya, Karpov melanjutkan dengan benteng A2, ancam pion B2, Rey Enigma kuda D1. Nah, by the way, karena ini permainan catur kilat ya, jadi kadang-kadang langkahnya juga tidak akurat yang dilakukan oleh para pemain catur karena ada waktu yang sangat sedikit di sana. Sebenarnya di sini Anatoly Karpov dapat melakukan kuda makan pion C3 teman-teman. Lihat aja evaluation barnya, untung untuk Anatoly Karpov. Ya, apabila dimakan maka menteri C3. Nah, ada ancaman 2 perwira teman-teman. Ya, sayang Anatoly Karpov melewatkan itu, dia melanjutkan dengan benteng A2. Rey Enigma menjawab kuda D1, gajah C6 jaga pion B5, kuda M4, kemudian kuda makan M4, menteri M4, dan kuda F6. Kemudian menteri E2 ancam pion B5, Anatoly Karpov menteri ke B7. Menjaga pion B5 sekaligus mengancam titik pion G2. Jaga kuda E3, Karpov dorong B4, kemudian tolak C4, dan menteri B6, ancam pion D4, Rey Enigma jalan benteng D1. Ya, sangat tricky banget dan ini menunjukkan kualitas dari seorang Rey Enigma ya. Bukan hanya bisa main catur, tapi dia juga punya trik-trik teman-teman. Kalau kalian terpancing makan pion D4, maka akan terjadi gajah H7, boom, dan Anatoly Karpov akan kalah karena menterinya terkena perangkap muslihat seperti ini. Ya, setelah benteng D1, Karpov jalan B3. Kemudian gajah B1, benteng A8. Ya, tidak bisa benteng A1 ya, karena masih ada trik gajah ke H7 dan benteng akan jatuh. Benteng A8 dorong pion D5, makan, kemudian gajah B5 ancam menteri F3. Lihatlah ancaman serius dari putih, kuda F5. Langsung dijaga gajah D7. Rey Enigma tetap melanjutkan dengan kuda G4, gajah G4, H G4, kemudian menteri B4, ancam pion G4. Di waktu yang sedikit ya, dia jalan gajah F5, benteng E8 tujuannya benteng E1, raja H2. Kemudian benteng E5 dan di sini Rey Enigma jalan benteng D3. Mengancam pion B3, menteri C5, benteng ke B3 dan benteng E8. Karena ada ancaman benteng B8, checkmate ya untuk hitam. Makanya benteng E8, Rey Enigma benteng C3, menteri D4, B3, kuda makan pion D5. Selanjutnya benteng D3, Karpov jalan menteri E5 skak, menteri G3 dan kuda F4 yang sebenarnya lihat evolution barnya harusnya Anatoly Karpov kalah di sini. Tapi kita tahu karena Rey Enigma juga waktunya krisis dalam permainan catur kilat, kadang-kadang langkah akurasi tidak ditemukan. Dia langsung jalan cepat ya, responnya cepat benteng F3. Sebenarnya kalau dia jalan benteng E3 maka satu perwira akan jatuh nih antara kuda dan benteng. Benteng F3 melanjutkan permainan Karpov kuda E6, makan menteri E5, DE5, kemudian benteng E3, kuda D4, benteng D3, benteng B8 ancam pion B3, benteng E3 ancam pion E5, F6, kemudian gajah E4. Dengan tujuan apabila kalian terpancing makan pion B3, maka gajah D5. Bener-bener tricky position ya teman-teman. Ada ilmunya juga nih Rey Enigma. Raja F8, gajah D5, raja E7, gajah C4, raja ke D6, kemudian benteng D3, raja C5. Lihatlah bahwa posisi saat ini saya bisa bilang ya,
Anatoly Karpov itu nggak heran disebut dengan raja posisional permainan catur. Kenapa? Lihat posisinya. Buahnya ada di hitam semua, cuy. Tidak bisa diancam. Semuanya dalam petak hitam. Sedangkan sang lawan Rai Enigma gajahnya adalah petak terang. Keren banget ya. Kemudian G3, benteng A8 menguasai jalur. Raja G2, benteng A1, benteng D2, kemudian Raja B4. Dan di sini kesalahan dilakukan oleh Rai Enigma, gajah G8. Coba teman-teman tebak langkah kemenangan dari Anatoly Karpov. Ya benar, bahwa bentengnya terkunci di sini guys. Dengan menjalankan Raja C3, ya Rai Enigma sadar dan waktunya krisis, maka dia melanjutkan dengan benteng E2. Di bawah 1 menit, kuda E2, Raja F3, kuda D4, Raja E4, kemudian benteng A2 dan F3, kemudian benteng F2. Nah, kalau secara permainan catur ini sudah menyerah ya harusnya Rai Enigma. Hanya pada saat itu waktunya tinggal 20 detik ke bawah. Kemudian yang terjadi adalah Anatoly Karpov memiliki perwira banyak, ada benteng dan kuda. Kemudian pion-pion dan buah-buah catur dari Rai Enigma habis. Tinggal menyisakan raja. Kemudian sayang sekali waktunya Anatoly Karpov jatuh teman-teman. Jadi diputuskan hasilnya adalah draw ya teman-teman. Bahkan Karpov sendiri yang bilang draw dalam bahasa Spanyol ya. Dan kemudian yang terjadi adalah semua penonton memberikan applause, tepuk tangan, karena ya lawan yang dihadapinya kalau bahasa Spanyol legenda ya, seorang legenda catur dunia. Dan langsung setelah itu diwawancara ya, Anatoly Karpov langsung diberikan pertanyaan bagaimana permainan dari seorang Rai Enigma ya. Menurut Anatoly Karpov tadi merupakan permainan posisional yang cukup ciamik, cukup hebat, dan dia mengakui bahwa Rai Enigma tampil cukup hati-hati dan dia sangat solid bermain dengan Colley System. Ya, pembukaan itu pembukaan yang sangat solid dan enak banget dimainkan untuk permainan catur kilat teman-teman. Dan kemudian Rai Enigma juga mengucapkan terima kasih ya. By the way teman-teman, Rai Enigma ini suaranya juga aneh ya teman-teman. Jadi di setting suaranya itu memiliki frekuensi yang cukup cempreng teman-teman kalau bicara, supaya orang tidak mengenali suaranya teman-teman. Ya itulah yang terjadi. Jadi hasilnya karena Rai Enigma tinggal raja aja, dan kemudian jam Anatoly Karpov menunjukkan waktu 00, so akhirnya diputuskan remis teman-teman. Dan ya mendapat aplaus yang sangat menarik ya, mendapatkan aplaus yang sangat banyak. Dan ya mudah-mudahan Rai Enigma juga bisa menjadi juara di Espanya Got Talent ya. Jadi makin membuat dunia catur ini makin harum teman-teman. Nah itulah yang terjadi di berita terbaru dari dunia percaturan, dimana sangat viral banget ya ketika seorang pencari bakat ya, maksudnya seseorang yang mengikuti ajang pencarian bakat yang biasanya tidak ada pemain catur, tapi ini ada, tapi dengan penampilan yang sangat misterius seperti Superman teman-teman. Nah, apakah kalian jadi terinspirasi untuk mengikuti ajang pencarian di Indonesia dengan memakai kostum yang tidak terlihat atau misterius, teman-teman? Ini merupakan ide yang sangat menarik ya, teman-teman. Teman-teman ya. Gimana kalau kalian setelah menonton ini jadi terinspirasi ya, teman-teman? Yang pasti ya dengan keunikan ini Rai Enigma juga membuat olahraga catur jadi semakin positif ya, yang berarti punya nilai entertainment juga untuk ditonton, teman-teman. Ada ide menarik teman-teman supaya saya bisa saingi Rai Enigma? Coba komen. Ya, dukung terus percaturan Indonesia dan dukung terus RL Chess untuk semangat membuat konten terupdate di YouTube ya teman-teman. Caranya tinggal klik like, subscribe, dan komen teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Catur Yes Indonesia Jaya.